Kalau Tuhan berjalan ke lubuk bendahara, jangan lupa singgah di lubuk Sidi. Sebelum Ustaz menyampaikan tausiah, ada baiknya Ustaz dikasih minum dulu. Agak serak-serak suara ada minum. Satu dulu jadi lah. Tidak usah aku, yang itu aja, yang sama bapak itu aja. Minum Pak, minum. Kalau di tempat lain Bapak Ibu tidak berani saya kayak gini, tahankan saja. Kalau di sini kan ada macam keluarga, nggak ada suka-suka. Di tempat seberang pun kalau nggak dikasih minum, minta itu. Tapi kan minta langsung ke sibuk panitia ya. Maka itu tamunya. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, pemerintah desa setempat, milik mama, datuk kita, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Dan bisa Ustaz sebutkan satu persatu doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah. Semoga kita yang hadir subuh ini mudah-mudahan orang-orang yang dipilih oleh Allah selamat dunia dan masuk nanti semuanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Barokah keistiqomahan kesolehan kita di dunia ini. Ayahnya soleh, istri soleha. Moga-moga Allah lahirkan besok generasi anak cucu keturunan kita orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu orang tuaku ramai subuh ini, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehatnya? Alhamdulillah. Bapak-bapak orang tua kami sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pagi subuh ini Bapak Ibu dipandang-pandang wajah ayah, wajah ibu, rata-rata kita ini sudah berumur 40 tahun ke atas. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi ibu tengok. Maka kajian subuh kita kesempatan yang mulia ini kita ingin melihat kalau para sahabat Nabi itu juga berumur 40 tahun ke atas, apa yang mereka juga minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subuh ini kita akan mendudukkan pokok permasalahan apa mungkin ayah ibu keluhkan di usia tua ini
juga adanya dalam hadis Nabi, juga sahabat pernah mengeluhkan kekhawatiran itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bacakan hadisnya Bapak Ibu, kalau ditanya Ibu hari ini makin lama kita hidup, kita ini makin sehat atau makin banyak penyakit? Penyakit. Makin lama mata ini dipakai, makin jelas pandangan atau makin rabun? Makin rabun. Makin panjang umur, makin lama dipakai kaki, ada nggak asam uratnya? Ada. Makin lama dipakai tangan ini, kadang kebas atau tidak? Kebas. Makin lama dipakai telinga, kira-kira pendengarannya masih setajam umur 25 tahun atau enggak? Berubah. Pikiran pun dulu kalau menghafal cepat nangkap. Sekarang bolak-balik dia jadi guru pun tidak mau dia nangkap lagi. Itu semua Bapak Ibu rasakan kalau Ustaz belum lagi. Saya kan masih 17 tahun, ya kan Pak? Beda kita. Kalau Ustaz masih muda, ini ayat pemakunya. Apakah itu perlu disesali? Jangan. Apakah pertanda Allah itu marah, tidak suka sama kita Pak Ustaz? Dulu mataku ini terang melihat, sekarang rambut dibuatnya. Dulu Pak Ustaz kakiku ini, kalau diingat-ingatlah dulu, kalau orang yang dulu bersawah itu buah kaleng kalau dipegang itu ditaruh di pundak, enak saja bawanya, tidak ada masalah tuh Pak Ustaz. Sekarang jangankanlah pagi itu menenteng ember saja berisi air 5 liter, tidak kuat dan badan Pak Ustaz. Apakah itu pertanda Allah marah? Itu yang mau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oma-oma masih lanjut lagi baca Yasin setiap hari Jumat. Masih ada Yasinan hari Jumat atau malam Jumat? Kalau baca Yasin setiap Jumat atau malam Jumat, pasti Oma tahu ayat ini bisa Ibu sambung insya Allah. Coba Ibu sambung dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Sambung. Ragu apa Bu? Jangan-janganlah apa Ibu? Biasa itu. Sekali lagi ya Bu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Sambung. Ada dua versi. Afala yaqilun. Satu lagi tadi sayup-sayup. Afala taqilun. Mana yang betul? Yaqilun. Aku kalau baca pun Pak Ustaz satu-satu 83 ayat surah Yasin, jumpa ayat yang Ustaz baca ini tidak paham aku artinya. Bisa tidak diterjemahkan bahasa orang kita lebih berdahara? Bisa lah. Bagaimana caranya? Diputarkan yang dari ujung ke belakang, cara menerjemahnya supaya gampang. Kalau diawali wa man nu'ammirhu nunakkishu, dan siapa saja nu'ammirhu kami panjangkan umurnya, nunakkishu kami kurangi akannya, siapa umurnya, bil khalqi dari asal kejadiannya. Afala yaqilun, apakah kamu tidak gunakan akalmu? Kan bingung kita Bapak Ibu. Putar terjemahnya supaya lebih gampang dipahami. Kata Allah, kalau kalian gunakan akal kalian, lihatlah dalam kehidupan ini, semakin panjang umur orang, maka semakin kami ambil kembali nikmat yang pernah kami titipkan dahulu. Betul tidak Bapak Ibu? Kita buktikan. Lahir semalam cucu kita. Ketika anak ini lahir umur 1 hari, kemudian Bapak Ibu tengok fisiknya, kecil atau besar? Kecil. Nanti ada orang umur 150 tahun, badan
Tapi itu fitrah ini, mengecil. Lalu kemudian ibu taruh tangan ibu di atas mukanya. Cucu atau anak, ibu taruh di atas mukanya tangan ibu, matanya entah nengok kemana-mana. Artinya mata kita pas baru lahir hendaknya dibuat Allah menengok dengan jelas. Awak pasti dari sana, tengoknya ke sana. Berumur 100 tahun kau besok akan balik lagi seperti itu kita Bapak Ibu. Karena Allah yang bilang, ku minta itu balik kepadanya. Anak kecil itu begitu lahir, bisa nggak Bapak Ibu duduk? Tidak. 100 tahun umur Bapak Ibu besok tengok, payah ibu duduk di depan Allah. Betul ya Pak ya? Supaya jangan kita sesali hidup ini, akan kesana kita kalau panjang umur nanti. Nah, apakah anak bayi pas lahir duduk nggak bisa, berlari bisa Pak Ustaz? Duduk saja nggak bisa, apalagi berlari. 100 tahun umur ayah bapak besok, jangankan berlari, berjalan saja pun kalau nggak pakai tongkat, bahkan pakai kursi roda, tidak akan mampu lagi kita lakukan. Apakah ini Pak Ustaz akan disesali? Apakah kita akan terus komplain sama Allah? Jawabnya jangan, karena memang sudah dia sebutkan dalam Al-Quran surah Yasin ayat keberapa itu ibu-ibu? Jangan tanya ayat Pak Ustaz, penting surah Yasin aman selesai kan begitu? Tengok nanti ya Bu. Allah Akbar. Rupanya awak resahkan, makin tua penyakit datang, mata, rambut, ingatan pun tak sekuat dulu, tenaga pun sudah mulai hilang. Mulai berapa Pak Ustaz? 40 masihlah bisa dipaksa-paksakan. 50 semua kita sepakat Pak Ustaz. Dulu dari lubuk ini ke ujung batu belum aspal, listrik tak ada, jalan kaki ke sana tanah merah, tidak ada orang masuk-masuk anginnya. Sekarang sudah ada mobil ber-AC, baru saja sampai ujung batu, batu-batu, balik sini sudah demam. Dulu ke Pekanbaru naik, hendaknya seperti sekarang pribadi enak-enak. Dulu mungkin numpang, ada mungkin dulu busnya hendaknya ada AC-nya, tahan sampai Pekanbaru, balik sini, sampai sini tidak ada istirahat, kerja. Fisik waktu itu masih kuat di buat Allah. Ketika sekarang jangan coba-coba lagi. Kalau dulu makan Indomie tengah malam, besoknya segar Bapak. Sekarang kuah Indomie makan jam 12, 5 hari mencret Bapak, sudah selesai. Itu adalah nikmat yang sudah diambil oleh Allah. Anak bayi lahir apakah ada giginya? Tidak ada. 100 tahun umurmu besok paling tidak habis semua gigimu, ompong dibuat Allah. Karena janjinya begitu. Aku Pak Ustaz tahu orang 100 tahun masih ada giginya, itu gigi palsu, ditempahnya balik. Kalau nggak ditempahnya, nggak ada giginya. Orang sekarang 40 tahun saja, jangan-jangan rahangnya nggak ada. 50 tahun sekarang, mulai habis atasnya lagi. 50-60 tahun, mulai habis lagi. 70, mulai tak ada lagi. Bayangkan Bapak, Allah Akbar. Jangan sesali itu. Panjang umur akan kesana kita semua Bapak Ibu, termasuk yang menyampaikan tausiah ini. Supaya jangan sedih, itulah yang mau kita kaji hari ini. Ada sahabat Nabi yang bernama Qabisah al-Bukhari. Siapa namanya Bapak Ibu? Qabisah al-Bukhari. Payah namanya Pak Ustaz. Anda usah hafal namanya. Pening pula itu nanti. Amalannya yang penting. Qabisah al-Bukhari datang dia berjumpa dengan Rasulullah. Kira-kira umur Qabisah berapa Pak Ustaz? Tidak disebutkan dalam hadis itu, tetapi dia berkata, samalah seperti ayah Umar hari ini, usia yang sudah cukup senja, tidak lagi muda berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku ini di hari tua ini sudah mulai terasa besar kurasa. Penyakitku sudah
kasih sama Bapak Ibu supaya nanti di dunia ini, biarpun Allah takdirkan hanya 5 atau 10 tahun lagi, tapi kalau ikut zikir yang diminta Qabisah al-Bukhari kepada Nabi, biarpun hanya beberapa tahun lagi, ayat koma akan dijaga nanti dari 4 perkara penyakit yang membahayakan ketika masih hidup di dunia ini. Apa kata Qabisah al-Bukhari? Keluhan-keluhan di hari tua ini nomor 1 adalah amanatin minal ghammi, supaya kau aman, Qabisah kata Rasulullah, dari penyakit ghammi. Apa penyakit ghammi ini Bapak Ibu? Penyakit keresahan yang berlebihan, penyakit stres, khawatir yang luar biasa. Bapak Ibu di hari tua ini makin gampang gak tersinggung? Makin gampang. Kalau anak agak kuat suaranya sedikit, gampang gak ibu menangis? Gampang. Yang beli pertapakan rumah, ayah sama ibu. Yang membangun rumahnya, ayah sama ibu. Kemudian ayah sama ibu sekarang sudah punya menantu. Anak kita dengan menantu masih tinggal satu rumah dengan kita. Yang punya tanah ibu, punya rumah ibu, mereka yang numpang di rumah ibu. Tiba-tiba anak kita pun seenaknya saja dia ngomong sama kita. Ayah sama mama kadang-kadang kita mau makan tidur aja. Tersinggung aja. Tersinggung kan? Menantu apapun ngomong juga kayak gitu. Ayah kalau bisa kami antar ke panti asuhan. Ayah kadang-kadang jaga kami kerja kadang-kadang ayah begini. Makin tersinggung apa? Yang paling membahayakan di hari tua ini, makin mudah tersinggung, makin gampang sensitif, makin gampang tarik diri, makin sering menyendiri, makin banyak yang gak cocok sama dia di dunia ini lagi. Ini mau diobati itu. Menengok cucu makan bakso, ibu bapak bisa stres. Kok bisa Pak Ustaz? Langsung tangkap cucu tadi, jangan kau makan bakso bakar. Kenapa nenek? Kata dia, nenek kalau 1 biji makan udah mencret nenek dari semalam. Jangan kau makan ya. Itu bagi nenek yang gak cocok. Sama cucu yang umur 7 tahun tadi, cocok kali sama dia. Orang lambungnya masih bagus. Ibu bisa stres mikirkan hal sekecil itu tanpa bapak ibu sadari. Mertua dengan menantu. Menantu kalau dia buat lauk, tentu karena lidahnya masih bagus, tentu terlalu tawar, tidak asin-asin kali. Ibu yang sudah umur 70 tahun, lidahnya sudah lama dipakai. Kalau tidak asin kali, tidak ada rasa sama ibu. Seringlah bergaduh menantu dengan mertua ini. Apa kata dia sama anaknya? Memang salah pilih menantu. Kalau bisa diulang balik, yang di lubuk betung itunya yang cocok. Ini kau ambil dari sini, begini jadinya katanya. Dicicip sama anaknya, cocoknya rasanya. Tapi karena orang sudah lama hidup, tidak cocok lagi. Itu pun stres lagi memikirkan itu. Coba ibu jawab jujur. Mana lebih sering orang bergaduh antara ibu mertua dan menantu, atau ibu mertua dengan anak kandungnya? Rata-rata survei membuktikan ibu mertua lebih sering tidak cocok dengan menantunya. Betul tidak Bu? Ibu lah itu korbannya. Ada itu. Tidak cocok lagi. Selera itu pun tidak cocok lagi. Nah, penyakit pun berdatangan. Penyakit apa? Zuzam. Sudahlah pikiran gampang stres. Sudahlah penyakit badan makin lemah. Ada lagi penyakit baros. Ada lagi, mohon maaf Bapak Ibu, penyakit yang sangat-sangat, mohon maaf Ustaz, menghinakan kita di hari tua ini. Apa nama penyakitnya Pak Ustaz? Cabang dari penyakit gom itu adalah penyakit pikun. Apa nama penyakitnya? Pikun. Bahasa kita orang Lumbung ini apa penyakit pikun itu Bapak Ibu? Itu
pergi ke Al-Jihad naik Honda, nggak ada kata dia, udah hilang Honda kita ini. Udah ribut lah kawan ini di rumah itu. Terakhir apa kata anaknya? Gini adalah ya, coba kita balik dulu ke Masjid Al-Jihad. Mana tahu ayah tinggalkan di pelataran parkiran Al-Jihad itu. Kata ayahnya, ayolah kata dia. Masih marah ini. Pergi mereka balik ke Al-Jihad, betul. Terparkirnya Honda di parkiran Al-Jihad, tapi dia tidak sadar dia sudah mulai pikun. Banyak yang dia kerjakan, tapi baru dia kerjakan lupa dia bawa ini. Ini penyakit pikun ini berbahaya ini, terutama sama bapak-bapak. Kalau makin pikun bapak di dunia ini, tengok besok. Tidak akan bisa bapak membedakan mana bini bapak, mana bini tetangga. Itu kan akar. Kalau sudah pikun pak, salah-salah masuk ke besok. Tapi mudah-mudahan jangan sampai nah, mohon maaf. Kalau baru penyakit pikun, separuhlah harga diri kita ini hilang dari mata manusia. Nanti kalau kita sudah pikun, ada pun di sana acara musyawarah, orang tak pakai kita lagi. Kata orang, bapak itu tidak usah lagi, udah tua kali, udah busuk. Nanti yang dia cakap, udah ingat lagi ya, jangan lagi ya. Padahal dulu tokohnya beliau di sini datang dibuat Allah pikun, tidak terpakai lagi. Menakutkan ini Bapak Ibu. Ada lagi sebahagian mohon maaf menengok orang di atas pikun itu kan bilang akal, gila Bapak Ibu. Ilmunya jangan pernah kau melihat sampai mengejek merendahkan orang yang gila, karena di dunia orang gila itu memang nampak hina, di akhirat mereka tidak ada hisab di hadapan Allah. Orang gila di dunia karena akalnya tak sampai dibuat Allah, tidaknya wajib dia sholat, tidaknya wajib dia nutup aurat, tapi dia meninggal besok tidak ada perhitungan amalnya. Orang gila itu semua masuknya ke dalam surga, kecuali orang yang dia usahakan dirinya supaya gila. Ada orang begitu Pak? Beda itu Pak. Kalau gila memang takdir Allah, tidak ada hisab. Tapi kalau gila yang diusahakan, itu ada hisabnya. Contoh gila yang diusahakan, dia beli ke toko bangunan, dia cap kambing, dibawanya ke pinggir Sungai Rogan, dibawanya plastik yang ukuran 1,5 kilo, dimasukkanlah tadi dan cap kambing ini, dicampur pakai bensin, masukkannya mulutnya ke dalam tubuh, dihirupnya, putuslah buat saat tadi, maka gilalah dia. Orang yang gila seperti ini sampai mati, tetap dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelum mati dia sadar, tahu kan, wajib dalam ilmu fikih diqadha, diganti kembali solat selama dia gila yang dia tinggalkan. Jaga anak-anak kita Bapak Ibu baik-baik. Jangan sampai kau bisa lencet kambing ya nak. Kalau kau bisa lencet kambing, kau sekalian jadi kambing aja. Tidak ada harga di dunia ini. Kalau kambing itu makin lama hidup, makin bau, bisa buat kaki kok, makin mahal harganya. Manusia ini makin lama hidup, makin tak ada harganya. Bapak Ibu jangan salah, karena sudah mulai pikun. Penyakit pikun datang, penyakit resah gelisah datang, penyakit baras, penyakit kulit. Ini dicontohkan penyakit kulit mengkhawatirkan ini orang yang mohon maaf terkena penyakit gula. Lemah aja badan itu. Baru yang nomor 4 penyakit apa Pak Ustaz? Jangan sampai kata Nabi Al-Bukhari nasihat Nabi, di hari tuamu mohon maaf engkau kena penyakit lumpuh. Mohon maaf Pak, kalau ada keluarga kita atau pernah kita mengalami, kalau sudah di atas kursi roda yang kita duduk, sebanyak apapun harta itu, ditanya orang yang lumpuh hari ini, pasti jawabannya berkata, biarlah kebun sawit itu semua terjual, biar bisa aku jalan kembali. Biarlah tak usah lagi punya rumah, penting ada dokter yang bisa mengobati kaki ini, biarlah kontrak yang penting aku sehat balik. Artinya
Lebih orang mengkhawatirkan kalau nikmat kaki ini diambil oleh Allah. Apa sebab? Kalau kita kena penyakit gula, kita letak nikmati saja Bapak Ibu. Memang tidak ada lagi tenaga. Tapi kalau nanti lumpuh dibuat Allah, ini di atas cita-citanya masih panjang. Duduk di atas kursi roda di depan teras, pengen kali 2-3 meternya ke sana jumpa dengan kawan-kawan. Tapi yang mendorong kursi roda ini tak ada. Dari teras ke jalan itu jalannya gini pula. Tidak bisa buat orang sendiri. Apa artinya? Badan ini ke atas sehat, kaki tak bisa melangkah. Itu di hari tua penderitaan yang cukup kita takutkan Bapak Ibu. Kalau sudah diambil Allah kaki ini tidak bisa melangkah, kerjaan Bapak dari mana lagi? Dari teras ke ruang tengah, dari ruang tengah ke dapur. Bini sibuk, anak sibuk, semua sibuk, cucu sibuk. Tinggallah mutar-mutar di rumah itu saja. Biarpun duitmu banyak, rumahmu luas, tapi kalau sudah lumpuh kaki, mohon maaf, itulah salah satu penyakit yang ditakutkan di hari tua ini. Baru Rasulullah, wahai kakek Komisor, jangan kau sedih. Kalau takut kau nanti jadi pikun, jangan takut. Lalu apa kata Komisor? Kasih amalan itu ya Rasulullah. Kau baca ini salah sama ratin 3 kali saja. Setiap kau habis sholat subuh, baca ini 3 kali. Nanti kau tidak akan buat Allah pikun. Nanti matamu pun akan tetap terang. Nanti pikiranmu pun akan tetap normal. Kakimu pun akan dijaga oleh Allah. Berapa kali Bu? 3 kali setiap habis sholat subuh. Apa zikirnya dalam hadis itu Nabi ajarkan ke besok? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baru ditutup dengan kalimat hauqala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hati Bapak Ibu, rasa-rasanya Pak Ustaz, pernahnya aku dengar zikir ini. Yang ayat komak dengar selama ini yang Ustaz sampaikan itu yang dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali itu sebelum subuh. Itu gunanya menarik rezeki. Kalau ini habis sholat subuh dibaca 3 kali, yang sebelum subuh ditutup dengan astagfirullah. Begitu hadis tadi. Yang habis subuh ini ditutup dengan hauqala la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu biasa pakai aliyyil atau aliyyul. Bingung jadinya ibu kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifzuhuma wa huwal. Itu aliyul kan? Yang ini Ustaz, dua-duanya benar bukan? Aliyul azim boleh, aliyil azim itu pun boleh. Yang tak boleh aliyal azim itu salah. Bila di bahasa Arab itu ya, aliyil betul, aliyul juga betul, yang salah aliyal azim itu salah. Apa nih Bapak Ibu zikirnya? Udah pernah diamalkan? Mumpung hari ini kita habis sholat subuh, kita baca dulu 3 kali. Moga-moga hari ini Allah pelihara dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Yang ketakutan, keresahan di hari tua ini sudah mulai datang, pikun sudah mulai kadang-kadang datang, kaki sudah mulai kesemutan, takut nanti lumpuh. Amalkan zikir ini sampai kita meninggal dunia Bapak Ibu. Ustaz amalkan, alhamdulillah Pak. Aku pun takutnya aku. Ini karena sehat nih, makanya saya orang rumah sama kita. Dia Pak, demam saja, udah terasa. Demam aja udah banyak sepekan. Kurangnya saya punya sama